Salam dari Swito Universal, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bahas mengenai skill penting sebelum menjadi international students. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Selain persiapan dokumen, materi, dan mental, ada juga skill-skill yang harus disiapkan untuk menjadi international students. Walaupun sama-sama menuntut ilmu, seperti di SMP dan di SMA, tapi dunia perkuliahan itu berbeda, apalagi di luar negeri. Kamu akan dituntut untuk hidup mandiri, bertanggung jawab, dan serba bisa. Apalagi jika kamu yang jauh dari keluarga. Study abroad itu jauh dari keluarga loh. Yuk kita bahas satu persatu tentang skill-skill apa aja yang diperlukan. Yang pertama, communication skill. Salah satu soft skill yang paling wajib adalah komunikasi. Di perkuliahan, kamu akan dituntut untuk aktif bertanya dan bisa menyampaikan pendapat. Kamu juga akan sering melakukan presentasi di depan kelas. Selain itu, kalau kamu punya skill komunikasi, kamu nggak akan susah untuk berkenalan dengan teman baru dan beradaptasi. Maka dari itu, mulai sekarang kamu harus mengasah skill komunikasi kamu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan di perkuliahan nanti adalah dengan cara mengikuti organisasi di kampus. 2. Time management skill. Manajemen waktu ini nggak kalah penting dengan kemampuan berkomunikasi. Saat berkuliah nanti, kamu akan sibuk dengan organisasi, tugas kampus, dan tugas belajar. Belum lagi kamu harus membagi waktu dengan refreshing, main-main sama teman misalnya. Dengan begitu kamu harus bisa membagi waktu dengan baik. Caranya, skala prioritas. Jadi kerjakan yang lebih prioritas terlebih dahulu sebelum mengerjakan yang lain. Misal, ada tugas untuk besok, berarti selesaikan tugas untuk besok terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan yang lain. Yang ketiga, problem solving skill. Ketika menjadi mahasiswa nanti, kamu akan dihadapkan dengan banyak tantangan yang tidak terduga, yang tidak terfikirkan sebelumnya bakal ada di sana. Bisa jadi ketika kamu harus menyelesaikan masalah ini, kamu harus menyelesaikan masalah ini sendiri tanpa bantuan siapapun. Dengan begitu, kamu harus bisa memecahkan masalah dengan cara yang kreatif, dengan cara yang kamu harus bisa tentukan solusinya dan tepat waktu. Nah, kamu bisa mencoba menempatkan dirimu dengan situasi yang nggak biasa atau yang nggak nyaman. Contohnya, kamu bisa bergabung dengan organisasi atau menjadi sukarelawan, volunteer, supaya kamu terbiasa untuk menghadapi masalah. Sedikit tips buat parents, biasakan anak untuk menghadapi masalahnya sendiri. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ada banyak orang tua yang selalu membantu sehingga semua tugas menjadi beres dan nilai anak selalu yang terbaik. Is it good? Tetot, not good. Biarkan dia ngadepin masalahnya sendiri, karena dengan dia terbiasa menghadapi masalahnya, dia akan menjadi lebih kuat, lebih peka, lebih tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Yang keempat, teamwork skill. Soft skill berikutnya adalah tentang bekerja sama, tentang teamwork. Bukannya anak kuliah itu individualis, ya, nggak perlu mikirin orang lain, nggak perlu kerja sama. Tapi nyatanya nggak semuanya begitu. Kamu harus pinter-pinter cari teman, kamu harus pinter-pinter cari kelompok yang dimana kamu bisa sekolah, studi bersama-sama. Jangan lupa, kamu juga harus cari kelompok di mana kamu bisa kembangkan diri kamu dengan lebih baik. Karena di perkuliahan sebagian besar tugas akan dilakukan secara kelompok. Dengan demikian, kamu harus bisa belajar menerima pemikiran atau saran dari teman sekelompokmu. Skill ini sangat berguna bukan hanya di perkuliahan, tapi juga nanti waktu kamu karir, waktu kamu kerja. Kenapa?
Karena pada saat kamu sudah dilatih mulai sekarang, pada saat kamu nanti bekerja, itu menjadi andalan kamu dan itu menjadi keunggulan kamu dibanding rekan kerja yang lain. Untuk mengembangkan skill ini, kamu bisa mulai dengan cara berdiskusi dengan orang sekitar dan lebih menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, critical thinking skill. Berpikir kritis harus diasah dari kecil. Memang pada dasarnya semua anak kecil itu berpikir kritis. Karena kebanyakan anak kecil suka mempertanyakan segala hal. Dikutip dari laman Monash University, berpikir kritis adalah jenis pemikiran yang dimana kita tidak menerima begitu saja, tapi mempertanyakan, menganalisa, dan mengevaluasi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, apa yang kita tulis. Salah satu manfaat yang didapat dari berpikir kritis adalah kamu bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dari sudut yang lain, dari sudut yang berbeda, dari kacamata yang berbeda. Penting juga untuk mahasiswa memiliki skill berpikir kritis. Karena selama kuliah pasti kamu akan banyak melakukan sesi diskusi dan debat, argumentasi. Contoh mengaplikasikan skill ini pada perkuliahan adalah ketika dosen menjelaskan sesuatu. Kamu mempertanyakan dan kamu nggak telan informasi itu mentah-mentah tanpa kita saring terlebih dahulu. Maka dari itu perkuliahan itu ada yang namanya skripsi, ada yang namanya thesis, ada yang namanya research, di mana kamu membuat penelitian berdasarkan pemikiran yang kritis, mengambil kesimpulan berdasarkan data yang valid. Untuk mengasah skill ini, kamu bisa melatihnya dengan banyak membaca buku. Dengan membaca buku, kamu bisa mendapatkan wawasan yang luas dan pandangan yang baru. Tadi kita sudah bahas tentang skill penting yang kita harus punyai untuk jadi international students, terutama untuk perkuliahan. Kira-kira skill penting apa lagi nih yang belum kita tulis tadi, yang belum kita bahas tadi? Tulis di komen di bawah ini dan kasih analisanya, kasih alasannya yang jelas. Jika kamu suka video ini, jangan lupa like dan komen. Dan kalau video ini berguna, kamu bisa share ke teman-teman kamu. Kamu juga bisa follow Instagram kita untuk dapatkan informasi terupdate mengenai studi di luar negeri. Salam dari Suwito Universal, kita akan ketemu di video-video berikutnya.